Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Tahun 2023, kota kecil di pinggiran Jawa Barat diselimuti mendung sejak pagi. Hujan tipis turun sejak subuh dan belum juga berhenti. Di area pemakaman umum Desa Sukasari, puluhan warga berkumpul mengelilingi sebuah liang kubur yang baru digali. Di sanalah jenazah Bang Reza akan dipindahkan. Lokasi lama tempat ia dimakamkan dianggap tidak layak karena sering tergenang air. Permintaan pemindahan ini datang dari keluarganya sendiri, terutama Bu Dinda, istrinya, yang sejak 2 minggu terakhir mengaku sering bermimpi buruk. Para penggali makam bekerja cepat di bawah hujan gerimis. Tanah digali kembali, kayu nisan lama dicabut. Saat peti jenazah berhasil diangkat dan dibuka untuk proses identifikasi singkat sebelum dipindahkan, suasana berubah drastis. Seorang warga yang pertama melihat bagian dalam peti langsung mundur sambil mengucap istighfar. Astagfirullah. Itu kenapa kakinya begitu? Gumamnya. Wajahnya pucat. Beberapa orang yang ikut membantu segera mendekat. Kaki Bang Reza tidak lagi seperti kaki manusia. Di sepanjang betis hingga telapak kakinya muncul sisik-sisik tajam berwarna keperakan seperti kulit ular. Bahkan saat salah satu tangan relawan menyentuh bagian wajah jenazah yang sudah mulai rusak, lidah dari mulut yang terbuka sedikit itu terlihat menjulur dan bercabang di ujungnya. Ustadz Farid yang sejak awal memimpin doa pemindahan jenazah hanya berdiri, tangannya menggenggam payung, tapi tubuhnya seperti tak sadar bahwa lengan bajunya sudah basah oleh hujan. Wajahnya tegang. Dalam hati, ia mengingat kembali hari saat pertama kali ia memandikan jenazah Bang Reza 1 tahun lalu. Waktu itu ia sempat merasa ada yang janggal, namun ia abaikan. Tapi kini, semua perasaan itu muncul kembali, jauh lebih kuat. Sudah, tutup kembali petinya. Jangan dibuka lama-lama, kita langsung pindahkan saja. Ayo, tolong diangkat pelan-pelan. Perintahnya pelan, tapi tegas. Beberapa warga saling berpandangan, lalu mengangguk pelan. Mereka tak bicara banyak lagi. Suasana hening, hanya di sela suara hujan dan tanah yang dihujani air. Jenazah dipindahkan ke lubang baru di sisi utara pemakaman. Tak ada bacaan tahlil yang panjang. Semua hanya ingin cepat selesai dan segera meninggalkan lokasi. Sore harinya, suasana di rumah Bang Fajar, adik ipar Bu Dinda, tak kalah sunyinya. Ruang tengah dipenuhi beberapa orang tetangga yang datang melayat dan membaca doa bersama. Bu Dinda duduk diam di pojok ruangan, mengenakan kerudung abu-abu dan baju panjang hitam. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap tikar di depannya. Tidak ada air mata, tidak juga suara pelan seperti orang menangis lirih. Hanya Bang Fajar menghampirinya perlahan sambil membawa segelas teh hangat. Minum dulu mbak, dari tadi belum makan, belum minum, ucapnya sambil duduk di sebelah Bu Dinda. Bu Dinda mengambil gelas itu, tapi tak langsung diminum. Tangannya sedikit gemetar. Kenapa pindahin makamnya mendadak mbak? Tanya Bang Fajar hati-hati. Biar tenang, di sana terlalu becek. Aku nggak tenang tiap lewat sana. Jawabnya pelan. Bang Fajar mengangguk pelan, tak melanjutkan. Tahu, sejak kematian Bang Reza, Bu Dinda memang berubah. Tidak seperti biasanya yang ramah dan tegas, kini lebih sering melamun, bahkan sering kali bicara sendiri. Di sudut lain ruang tamu, Raka duduk bersama beberapa anak muda sebayanya. Tapi anak itu tidak ikut berbincang. Matanya terus mengarah ke ibunya. Raka sudah lama merasa ada yang aneh dengan keluarganya. Ayahnya yang mendadak sukses, bisnis yang terus berkembang, dan rumah yang makin besar tiap tahun. Tapi ia tak pernah tahu bagaimana semua itu dimulai. Ayahnya jarang bercerita. Ia hanya tahu bahwa dulu ayahnya seorang buruh bangunan, lalu tiba-tiba punya toko furnitur besar dan membeli penggilingan padi di desa. Seorang kerabat menghampiri Raka dan menepuk pundaknya. Kamu kuat ya nak, ayahmu orang baik, banyak bantu orang. Semua orang di kampung ini respect sama beliau. Raka mengangguk pelan, tapi hatinya bertanya, jika memang ayahnya orang baik, mengapa jenazahnya terlihat seperti itu? Kenapa ada sisik di kaki dan lidah bercabang? Usai tahlil, para tamu pamit satu-satu. Malam turun dengan tenang. Hujan berhenti, tapi udara terasa pengap. Di dalam kamar, Bu Dinda duduk di ranjang. Di sampingnya, Raka masuk pelan dan duduk di tepi ranjang. Bu,
boleh tanya sesuatu? Bu Dinda menoleh pelan. Dulu, sebelum ayah sukses, ibu tahu dia kerja apa? Pertanyaan itu membuat Bu Dinda diam. Lama, napasnya teratur, tapi matanya terlihat bingung. Raka menatapnya, menunggu. Kamu kenapa tanya gitu? Suara Bu Dinda pelan. Waktu tadi di makam, aku lihat sendiri Bu, ayah, kakinya bukan kayak manusia. Suara Raka pelan, nyaris bergetar. Bu Dinda menarik napas dalam. Raka, lalu menunduk. Tak ada jawaban keluar dari mulutnya. Raka bangkit dari tempat duduk. Aku nggak mau hidup dalam rumah yang penuh rahasia, Bu. Setelah Raka keluar dari kamar, Bu Dinda baru bergerak. Ia berdiri, berjalan ke lemari tua di sudut kamar, dan membuka lacinya. Di sana, tersimpan sebuah foto lama yang sudah menguning. Ia memandanginya lama, kemudian duduk kembali di ranjang. Tangannya meremas foto itu. Di wajahnya, bukan kesedihan, yang terlihat bukan juga ketakutan, tapi sesuatu yang sulit ditebak. Campuran antara lelah dan kosong. Di luar kamar, Raka duduk sendiri di ruang tengah. Lampu remang menyala, tapi hawa sejuk dari lantai ubin membuatnya merasa tidak nyaman. Ia menatap pintu kamar ibunya yang tertutup rapat. Dalam hati, ia merasa bahwa pertanyaannya tadi bukan satu-satunya yang perlu ia ungkap. Ada sesuatu yang lebih besar, dan ia tahu jawabannya ada di masa lalu yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Tapi malam itu terlalu sunyi untuk menggali. Lebih dah, Raka hanya diam, menunggu, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi pada keluarganya. Suara detik jam dinding terdengar pelan di ruang tengah. Raka masih duduk di kursi rotan dekat meja makan, memandangi gelas teh yang sudah dingin. Pintu kamar ibunya tetap tertutup. Sorot matanya tidak berubah, tetap curiga, tetap penuh tanda tanya. Ia belum beranjak sejak keluar dari kamar tadi. Pikiran tentang jenazah ayahnya dan perubahan sikap ibunya membuat malam itu terasa panjang. Beberapa menit kemudian, daun pintu kamar terbuka. Bu Dinda melangkah keluar, mengenakan kerudung dan kardigan. Wajahnya tidak berubah, tapi gerak tubuhnya tampak lebih tenang. Ia memandangi Raka sejenak, lalu berjalan ke arah dapur tanpa bicara. Tak lama, suara motor berhenti di halaman. Lampu depan rumah dinyalakan. Bang Fajar datang bersama Ustadz Farid. Mereka masuk dengan membawa kantong plastik berisi beberapa roti dan air mineral. Maaf ganggu malam-malam, Mbak, ucap Bang Fajar sambil meletakkan bungkusan di meja. Nggak apa-apa, Mas. Terima kasih, jawab Bu Dinda singkat. Ustadz Farid duduk di dekat Raka. Ia menatap anak itu, lalu meletakkan tangannya di bahu Raka dengan lembut. Kamu nggak apa-apa, Nak? Tanyanya pelan. Raka mengangguk pelan, tapi tetap tajam ke arah ibunya yang kini duduk berhadapan dengan mereka. Suasana hening beberapa saat. Bu, jawab pertanyaan aku tadi, potong Raka dengan suara rendah. Bang Fajar mengerutkan dahi, sedikit bingung. Ibu Reza, ada apa ini sebenarnya? Tanya Ustadz Farid. Nada suaranya pelan, tapi serius. Bu Dinda menatap wajah ketiganya satu persatu. Menarik napas panjang, lalu berbicara dengan pelan, namun jelas. Kalian pasti nggak akan percaya, tapi aku nggak bisa simpan ini terus. Apalagi Raka sudah tahu sebagian. Raka menegakkan punggungnya. Ia menunggu kalimat selanjutnya tanpa bersuara. Harta yang kami miliki, semua itu bukan dari warisan, bukan dari usaha biasa, ujar Bu Dinda. Bang Fajar tampak kaget. Pandangannya berpindah ke Ustadz Farid. Ustadz Farid hanya menunduk pelan. Itu semua dari pesugihan, dari Goa Nagaraja, lanjut Bu Dinda. Raka menoleh cepat ke arah ibunya. Apa? Pesugihan? Wajahnya merah, napasnya memburu. Ayah ikut pesugihan? Suaranya meninggi. Ya, jawab Bu Dinda singkat. Raka berdiri dari kursinya, melangkah cepat ke arah dinding dan berhenti. Ia menunduk, menggenggam tangan. Kenapa? Kenapa kalian lakuin itu? Bu Dinda tak langsung menjawab. Ia menunduk, menggenggam ujung kerudungnya. Erat-erat. Waktu itu kami miskin, tinggal di gubuk yang tanahnya pun bukan milik sendiri. Makan pun susah. Irma baru lahir. Aku dan Reza nyaris putus asa. Raka menoleh cepat. Irma? Siapa Irma? Suara itu membuat Ustadz Farid dan Bang Fajar menoleh dengan kaget. Bu Dinda terdiam beberapa saat, lalu akhirnya menjawab dengan suara pelan. Irma, adalah kakak kandungmu. Dia anak pertama kami. Raka menggeleng perlahan. Aku anak tunggal. Sejak kecil nggak pernah dengar nama itu. Kami sengaja nggak pernah cerita. Karena dia meninggal waktu masih bayi, kata Bu Dinda, nadanya mulai jamadat. Kenapa aku nggak pernah tahu? Kenapa nggak pernah ada fotonya? Bu Dinda menunduk, tangannya mengepal di atas paha.
Karena Irma dijadikan tumbal. Kalimat itu membuat ruangan seolah berhenti bergerak. Ustadz Farid memejamkan mata sebentar. Bang Fajar bersandar ke kursi dengan kaget. Raka mundur selangkah, bibirnya bergetar. Tumbal, maksud ibu. Ayah menyerahkan anaknya sendiri. Iya, jawaban itu meluncur begitu saja dari mulut Bu Dinda. Tidak keras, tidak bergetar, tapi cukup untuk membuat Raka terduduk kembali, kehilangan tenaga. Kenapa? Kenapa harus dia? Bisik Raka. Waktu itu, kami ditawari jalur pesugihan oleh teman Reza. Mas Arman namanya. Reza dijanjikan harta, asal ada tumbal darah kandung. Kami butuh uang. Dan aku setuju, jawab Bu Dinda. Mata menatap kosong. Jadi, selama ini aku hidup dari darah kakakku sendiri. Suara Raka pecah. Raka, panggil Ustaz Farid pelan. Mencoba menenangkannya, Raka menatap Ustaz Farid dengan mata basah. Ustaz tahu, sejak kapan? Aku cuma curiga sejak melihat jenazah ayahmu. Tapi malam ini baru tahu semuanya. Bang Fajar ikut bicara, suaranya lirih. Aku pikir Irma memang mati karena dipatuk ular. Itu yang kalian bilang dulu kan? Bu Dinda mengangguk. Pelan, ya, kami bohong. Tapi semua itu sudah terjadi. Suasana kembali hening. Tak ada yang bicara. Hanya suara jam dinding yang pelan berdetak. Seolah menertawakan kebisuan mereka. Roka menanduk, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Bahunya naik turun, menahan marah dan sedih bercampur. Bu Dinda hanya diam, menatap anaknya sendiri yang kini tahu segalanya. Ustadz Farid berdiri pelan, lalu menepuk punggung Raka. Kamu kuat nak, kita semua masih bisa membenahi hidup ini. Tapi Raka tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, tanpa mengangkat wajahnya. Sementara itu, Bu Dinda berdiri dan masuk ke kamar. Langkahnya pelan, tidak buru-buru. Pintu ditutup, tapi tidak dikunci. Di ruang tengah, Bang Fajar membuka jendela untuk mengganti udara yang terasa berat. Ia tidak tahu harus bicara apa lagi. Ustadz Farid duduk kembali. Ia menatap Raka yang masih menunduk di kursi, lalu memalingkan wajah ke arah dinding. Malam sudah larut. Tapi di rumah itu, tidak ada yang benar-benar bisa tidur tenang malam ini. Suara pintu kamar ditutup pelan. Raka masih duduk di kursi, menunduk dalam diam. Ustadz Farid tidak berkata apa-apa, hanya menunggu. Sementara Bang Fajar memindahkan bungkusan plastik ke dapur, mencoba mengalihkan pikiran yang terasa penuh. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Hingga akhirnya, pintu kamar terbuka kembali. Bu Dinda keluar, berjalan pelan ke ruang tengah. Ia duduk di lantai, dekat Raka, tanpa menatap siapa-siapa. Aku cerita, ya, ucapnya lirih, nyaris tanpa tenaga. Raka wajahnya, tatapannya dingin, tapi tak menolak. Waktu itu, aku dan Reza tinggal di Brebes. Kami baru menikah, belum genap 3 tahun. Hidup kami pas-pasan, kami numpang di gubuk milik orang, di belakang pasar lama. Tanahnya bukan milik kami, rumahnya pun cuma bilik bambu. Tiap hujan bocor, tiap malam kedinginan. Bu Dinda menarik napas. Suaranya tenang, tapi ada getir yang tak bisa ditutupi. Reza kerja serabutan. Kadang buruh bangunan, kadang bantu muat barang di pasar. Gaji harian, tapi nggak tentu. Kalau lagi sepi, bisa 3 hari nggak ada kerjaan. Aku waktu itu lagi hamil Irma. Mau minta bantuan orang tua, mereka pun nggak punya. Bang Fajar duduk bersila di tikar. Ia menunduk, mendengarkan. Ustadz Farid mengangguk pelan, memberi isyarat untuk melanjutkan. Setelah Irma lahir, keadaan makin susah. Susu nggak ada. Aku cuma bisa kasih air rebusan daun kelor dan pisang. Nasi pun jarang. Kadang sehari cuma makan singkong kukus. Kalau lapar, kami berdua cuma minum air putih, biar perut nggak perih. Tapi Reza tetap usaha, tetap kerja apapun yang bisa. Raka perlahan mulai memperhatikan. Wajahnya masih kaku, tapi ia mendengarkan. Satu hari, Reza dapat proyek bangunan. Bangun rumah besar milik orang kaya di luar kota. Dapat kerjaannya dari mandor. Yang kasihan lihat Reza terus datang ke terminal kerja. Waktu itu aku senang banget. Akhirnya ada penghasilan tetap, walau cuma kenek. Bu Dinda berhenti sebentar, lalu menoleh ke Raka. Di proyek itulah Reza ketemu Mas Arman. Raka mengernyit. Itu yang tadi ibu sebut? Iya, jawab Bu Dinda. Arman itu teman masa kecil Reza. Dulu mereka main bareng waktu kecil, terus pisah sekolah. Gak nyangka ketemu lagi di tempat kerja. Tapi Arman sudah berubah. Dia datang ke proyek bawa mobil mewah, pakai baju bagus, pakai jam mahal. Rumah yang dibangun itu milik dia. Dia pemilik rumahnya? Tanya Bang Fajar terkejut. Iya, Arman ternyata sudah jadi orang kaya.
Tapi dia nggak sombong. Dia malah langsung peluk Reza, ajak ngobrol lama di halaman belakang. Katanya dia sukses setelah pulang dari Jawa Barat. Di situ mereka ngobrol panjang. Aku nggak tahu detailnya saat itu. Cuma Reza pulang bawa uang tambahan. Katanya dikasih sama Arman buat beli oleh-oleh. Ustadz Farid mengangguk menyemak Dengen. Setelah itu, Reza makin sering ngobrol sama Arman. Kadang diajak mampir ke rumahnya. Kadang Arman yang datang ke kontrakan kami. Aku pernah ketemu langsung. Orangnya sopan, ramah, dan gak kelihatan jahat. Tapi ada satu hal yang bikin aku gak tenang waktu itu. Apa itu? Tanya Ustaz Farid. Setiap habis ketemu Arman, Reza jadi banyak diam. Wajahnya murung. Kedamel sambil ngerokok di belakang rumah sampai larut malam. Pernah suatu malam aku tanya. Dia cuma jawab, kalau ada jalan, biar kita bisa lepas dari miskin kamu mau iket. Waktu itu aku bingung. Kukira dia bicara soal kerjaan baru. Suasana di ruang tengah makin hening. Raka menandok, menunggu penjelasan berikutnya. Seminggu setelah itu, Reza bilang mau pindah ke Jawa Barat. Arman nawarin kontrakan murah dan kerjaan baru di sana. Katanya peluang lebih banyak. Aku awalnya ragu, tapi dia bilang ini kesempatan. Dia bahkan sempat bilang, kalau hidup di Brebes terus, Irma nggak akan punya masa depan. Jadi, kalian langsung pindah? Tanya Bang Fajar pelan. Iya, kami kemas barang seadanya. Naik bus malam, bawa Irma yang waktu itu masih belum bisa jalan. Sampai di Sukasari, kami tinggal di rumah panggung kecil yang sudah disiapkan Arman. Nggak mewah, tapi jauh lebih baik dari tempat tinggal kami di Brebes. Bu Dinda menunduk. Tangannya bermain dengan ujung bajunya sendiri. Di sana, semua mulai berubah. Arman makin dekat sama Reza. Tiap minggu datang, bawa bingkisan. Kadang ajak Reza jalan, tanpa bilang mau kemana. Lama-lama, aku tahu kalau mereka sering pergi keluar kota. Tapi Reza selalu bilang urusan kerja. Aku curiga, tapi aku diam. Raka menatap ibunya tajam. Jadi ibu tahu dari awal. Aku nggak tahu detailnya. Baru tahu semua saat Arman datang ke rumah dan bicara langsung. Dia cerita ke Reza soal pesugihan. Saat itu aku dengar dari balik pintu. Mereka bisik-bisik, tapi cukup jelas. Katanya di Jawa Barat ada jalur kekayaan. Tapi butuh keberanian. Biuta, tumbal. Ayah setuju begitu saja? Raka bertanya tanpa nada. Awalnya enggak, tapi Arman terus datang. Terus bicara. Terus nunjukin bukti. Mobil, rumah, uang. Aku yang akhirnya bilang ke Reza untuk coba. Aku yang mendorong dia. Bu Dinda menutup matanya sejenak. Wajahnya tegang, tidak menangis, tapi kelihatan seperti menahan tekanan dari dalam. Semua dimulai dari Brebes, dari rasa malu, rasa lapar, dan rasa rendah diri. Kami lelah hidup miskin, kami buta arek, dan ketika ditawari jalan keluar, kami pikir itu solusi. Padahal, ia tidak melanjutkan. Suara dari luar rumah terdengar. Summer. Angin meniup genting dan Don berkata. Raka tidak bicara. Matanya menatap lantai. Ia seperti mencoba membayangkan masa itu, masa di mana ia belum lahir, masa di mana keluarganya memilih arah yang berbeda. Ustadz Farid masih duduk tenang, tapi wajahnya suram. Ia tahu, cerita ini belum selesai. Tapi ia juga tahu, tidak semua cerita bisa ditanggapi dengan nasihat malam itu juga. Ada yang harus dibiarkan meresap dulu dalam diam. Dan malam pun terus berjalan, tanpa ada yang menambah kalimat baru. Keheningan malam itu belum sepenuhnya mereda. Raka masih termenung, duduk di lantai dekat ibunya yang perlahan melanjutkan cerita tanpa diminta. Tidak ada yang memotong, tidak juga menyela. Suasana rumah begitu senyap, tapi tidak tenang. Waktu kami sampai di Sukasari, rumah panggung yang disiapkan Arman sudah rapi. Letaknya di pinggir jalan kecil, tapi cukup layak. Dindingnya dari kayu kelapa, dan ada 2 kamar. Jauh lebih baik dari tempat kami di Brebes, ucap Bu Dinda pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. Ia sempat diam sebentar, lalu meneruskan, Arman tinggal tidak jauh dari situ. Rumahnya besar, dikelilingi pagar batu. Katanya, rumah itu bukan miliknya sepenuhnya, tapi milik istri mudanya. Tapi, entah kenapa aku curiga, rumah itu terasa aneh sejak pertama kali aku masuk. Ada ruangan yang selalu tertutup. Ada bau dupa yang samar setiap sore. Ustadz Farid meneguk teh yang sudah dingin. Ia menyimak, tak melepaskan pandangan dari wajah Bu Dinda. Reza langsung diajak kerja. Arman bilang, rumah itu perlu direnovasi sedikit. Atap bocor, kamar belakang mau diperbesar. Disitulah Reza mulai banyak habis waktu bersama Arman. Bu Dinda menoleh ke arah Raka. Ayahmu mulai berubah sejak itu. Pulang malam, kadang matanya merah, kadang marah-marah tanpa alasan.
Tapi kalau ditanya, jawabannya selalu sama. Capek, kerja, terus? Tanya Raka pelan, menahan rasa tak nyaman di dadanya. Satu sore, aku ikut Reza ke rumah Arman. Katanya mau dikenalin sama istrinya. Tapi waktu sampai sana, Arman cuma keluar sendiri. Gak lama dia ajak Reza duduk di pendopo, depan rumah, sambil bicara pelan. Aku dibiarkan di ruang tamu. Lama mereka ngobrol, dan ketika pulang, Reza bawa amplop tebal. Katanya uang untuk beli kebutuhan dapur. Raka mengangguk pelan, tidak puas dengan jawaban itu. Besoknya, Reza ajak aku bicara. Katanya Arman punya jalan cepat buat keluar dari kemiskinan. Jalan itu katanya nggak gampang, tapi hasilnya besar. Aku bingung, kupikir investasi atau usaha. Tapi waktu kutanya, dia bilang kalau Arman sukses karena pernah pergi ke tempat yang namanya Gunung Serandil. Gunung Serandil? Ulang Bang Fajar. Iya, nama itu pertama kali aku dengar dari Reza. Awalnya, aku kira tempat wisata atau semacam tempat belajar. Tapi waktu Reza cerita lagi, barulah aku sadar. Itu tempat ritual, jawab Budinda, wajahnya menegang. Ia menatap lantai, suaranya makin rendah. Reza bilang, Arman dulu miskin, lebih parah dari kami. Tapi setelah pulang dari Gunung Serandil, hidupnya berubah total. Usaha lancar, rumah mewah, istri 2, dan mobil lebih dari 1. Semua itu, katanya Karena, dia ikut jalur pesugihan. Waktu itu ayah langsung percaya. Tanya Raka. Enggak, Reza masih ragu. Tapi Arman pintar membujuk. Setiap ketemu, selalu bawa bukti. Kadang uang, kadang barang. Sekali waktu dia ajak Reza ke toko furnitur miliknya di kota. Toko itu besar, penuh barang mahal. Reza makin tertarik. Budinda meneguk air putih di gelasnya. Tangannya gemetar halus. Waktu itu aku tanya lagi ke Reza. Aku bilang, kalau dia nggak yakin, lebih baik jangan. Tapi dia malah tanya balik. Kamu nggak capek? Hidap pejik. Lihat anak kita, Irma, tidur di kasur bekas, makan seadanya, kadang pakai baju tetangga. Aku nggak jawab. Tapi di dalam hati, aku memang capek. Ia menoleh ke Ustaz Farid. Bukan karena kami serakah, tapi karena kami terlalu lelah berharap. Ustaz Farid tidak membalas. Ia hanya menunduk. Sampai suatu malam, Reza duduk di teras sendirian. Aku ikut duduk di sampingnya. Dia diam lama, lalu bilang kalau dia sudah yakin. Besok paginya, dia mau ke rumah Arman, minta diajari jalurnya. Aku nggak menghalangi. Lanjut Budinda pelan. Malah aku yang siapin. Pakaian. Aku bilang, kalau memang ini jalan kita keluar dari miskin, aku ikut. Aku percaya. Suara jam dinding kembali terdengar di antara hening. Tidak ada yang bicara. Raka menatap ibunya, mencoba mencerna setiap kalimat. Besoknya, Reza pergi ke rumah Arman. Tapi bukan rumah yang biasa. Katanya, Arman punya satu rumah lagi di kota. Rumah istrinya yang kedua. Di sana mereka bicara lebih dalam soal tempat yang harus dikunjungi. Reza pulang bawa selembar kertas. Isinya alamat lengkap, tempat ritual di Cilacap. Raka bergeser sedikit, duduk lebih dekat ke dinding. Dia juga dikasih uang oleh Arman. Katanya buat bekal di jalan dan buat beli perlengkapan ritual. Reza nggak banyak bicara malam itu. Dia cuma minta satu hal ke aku. Jangan cerita ke siapa-siapa, termasuk ke tetangga atau ke Rangga. Mas Rangga tahu? Tanya Bang Fajar. Enggak, sampai hari ini Rangga nggak tahu apa-apa, jawab Budinda cepat. Ia menarik napas dalam. Paginya, Reza pamit. Aku antar sampai ujung jalan. Irmaku tinggal, tidur. Waktu aku kembali ke rumah, suasana mendadak aneh. Seperti sepi sekali. Padahal pagi itu masih pukul 7. Setelah itu, semua berubah. Ucapnya lirih. Ia terdiam. Tidak ada kalimat berikutnya. Seolah cerita itu menggantung di langit-langit rumah. Raka menunduk, menekuk jari-jari tangannya. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi ia tahu malam itu tidak akan cukup untuk semua jawaban. Suara angin dari sela-sela. Papan rumah mulai terdengar. Udara berubah lebih dingin. Lampu temaram di ruang tengah berpendar samar. Semua diam. Tidak ada yang ingin mengucap lebih dulu. Karena semua menyadari mereka baru saja menyentuh pintu dunia yang tak bisa ditutup. Kembali ****. Malam itu udara rumah panggung Sukasari terasa dingin. Irma sudah tertidur. Budinda duduk di sudut kamar sambil menatap pintu yang masih setengah terbuka. Di luar, suara langkah Bang Reza terdengar makin menjauh. Ia membawa tas kecil berisi baju, uang pemberian Arman, dan selembar kertas berisi alamat menuju Cilacap. Tidak ada pelukan,
atau pesan perpisahan. Hanya satu kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum berangkat, "Tunggu aku pulang bawa jawaban." Bu Dinda tidak menyahut, hanya mengangguk pelan. Perjalanan ke Gunung Serandil memakan waktu hampir setengah hari. Reza naik bus dari terminal kecil, lalu menyambung angkot hingga tiba di sebuah pasar tradisional yang menjadi titik akhir kendaraan. Dari sana, ia ikut naik angkutan pedesaan yang dipenuhi orang-orang tua dan beberapa pria muda dengan tas jinjing, berisi dupa, dan botol minyak. Sopir angkot hanya berkata singkat saat Reza bertanya, "Ziarah mas?" Dan Reza mengangguk. Tanpa Bonyak Baikara setibanya di Gunung Serandil, suasana terasa lain. Tempat itu tidak ramai seperti objek wisata, tapi tidak juga sepi. Ada beberapa orang duduk bersila di bawah pohon besar. Ada yang sibuk mengikat bungkusan sesaji, dan ada pula yang hanya duduk diam menatap tanah. Aroma dupa samar terbawa angin. Reza berhenti sejenak di sebuah bangunan kayu semi terbuka yang disebut pendopo oleh penduduk setempat. Di sana, ia disambut oleh seorang lelaki tua berjubah coklat longgar. Lelaki itu tidak memperkenalkan diri, hanya bertanya, "Baru pertama kesini?" "Ya pak," jawab Reza singkat. "Kalau niatnya kuat, nanti jalannya ketemu sendiri. Tapi semua harus dimulai dari petilasan," kata lelaki tua itu sambil menunjuk ke arah selatan. Reza membeli sesaji yang dijual di dekat pendopo. Satu bungkusan kecil berisi kembang, dupa, dan sebotol kecil minyak harum. Harganya tidak mahal. Uang dari Arman masih utuh, sebagian besar. Lelaki tua itu kemudian menunjukkan arah ketiga petilasan yang wajib dikunjungi. Reza menurut, tanpa banyak tanya. Langkahnya pelan menuruni tangga batu, menuju lokasi pertama. Di setiap petilasan, Reza menyalakan dupa, meletakkan kembang, lalu duduk bersila, tangan mengatup, mulutnya komat kamit. Tapi doanya bukan doa biasa. Dalam hati, ia memohon agar jalan menuju kekayaan dibuka, agar kehidupannya berubah, agar ia tidak lagi pulang ke rumah dengan tangan kosong. Saat senja tiba, Reza kembali ke pendopo. Beberapa orang sudah mulai berkemas, tapi ia memilih tetap tinggal. Lelaki tua tadi memberinya tikar dan segelas teh hangat. Tidak ada obrolan, tak ada pertanyaan. Malam datang bersama suara jangkrik dan angin yang makin dingin. Reza berbaring memeluk tas kecilnya, memejamkan mata perlahan. Dalam tidurnya Reza bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan yang asing. Di depannya ada sosok pria berpakaian rapi, rambut licin ke belakang, wajahnya tersenyum. Sosok itu sangat mirip Arman, tapi ada yang ganjil. Ketika pria itu bicara, lidahnya keluar bercabang, panjang, dan bergerak cepat. Suaranya bergetar aneh. "Ke Gunung Selok, di sana pintunya. Cari Goa Nagaraja. Semua jawaban ada di sana." Reza terbangun mendadak. Keringat dingin membasahi lehernya. Sekitarnya gelap. Hanya satu lampu minyak menyala di tiang pendop. 4 orang lain masih tidur berselimut sarung. Ia duduk diam cukup lama, mencerna mimpi itu. Arman, tapi bukan. Kenapa lidahnya seperti itu? Pagi harinya, Reza kembali menemui lelaki tua penjaga pendopo. "Aku mimpi, Pak," katanya pelan. "Ke Gunung Selok," katanya, "ke Goa Nagaraja." Lelaki itu hanya mengangguk pelan, seolah tak terkejut. Kalau sudah dapat wangsit, berarti waktunya lanjut. "Turun saja ke arah barat. Cari tukang ojek. Bilang saja mau ke rumah Ki Gino." "Tanya siapa?" "Saja tahu," ujarnya. "Ki Gino, juru kunci Goa Nagaraja." Reza mengangguk. Ia kembali ke pondokan, mengambil tas, lalu berjalan menuruni jalan setapak yang masih becek karena embun. Di kaki gunung, ia menemukan tukang ojek yang sudah menunggu. Setelah menyebut nama Ki Gino, sopir ojek langsung paham dan mengangguk. "Naik saja mas, tapi nanti harus nyebrang pakai perahu." Ki Gino rumahnya dekat pantai, sodong kata si sopir. Perjalanan dengan motor menembus kebun dan ladang, menuruni jalan yang sempit. Butuh waktu hampir 1 jam, sampai akhirnya Reza tiba di tepi muara. Perahu kecil bersandar, sopir ojek membantu menyewa satu perahu yang dikayuh pelan oleh lelaki setempat. Reza duduk diam selama perjalanan, hanya melihat ombak kecil dan pepohonan yang perlahan berganti dengan bata-bata besar di tepi pantai. Saat perahu merapat di seberang, Reza turun dan berjalan melewati jalan setapak menuju rumah Ki Gino. Rumah itu berdinding anyaman bambu dengan gapura batu kecil di depannya. Di teras, duduk seorang lelaki tua berkulit legam, mengenakan ikat kepala dan sarung. Ia sedang meraut batang kayu kecil sambil bersenandung lirih. "Sampeyan Reza ya?" tanya lelaki itu tanpa menoleh. Reza terkejut. "Iya pak, dari gunung. Aku sudah nunggu kamu sejak kemarin."
jawab lelaki itu, lalu menoleh perlahan. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam. Namaku Kijino. Kalau kamu memang yakin mau lanjut, nanti malam kita mulai. Tapi kamu harus tahu, ini bukan perjalanan balik. Reza tidak langsung menjawab, tapi langkahnya tetap maju satu langkah. Kedi matanya menatap dalam ke arah lelaki tua itu. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia duduk perlahan di tikar pandan yang digelar di teras. Hening kembali menguasai tempat itu. Hanya suara laut dari kejauhan yang tetap terdengar bergulung. Dan di antara desir angin, selembar daun kering jatuh perlahan dari atap rumah, meluncur ke tanah. Reza diam. Tubuhnya mungkin tenang, tapi pikirannya tidak. Sebab sejak mimpi semalam, ia tahu jalan pulang sudah tidak sama lagi. Reza masih duduk diam di teras rumah Kijino. Angin dari laut membawa aroma asin dan daun kering beterbangan di sekitarnya. Kijino berdiri perlahan, menyuruh Reza masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam sederhana, hanya ada dipan kayu, rak kecil berisi botol kaca, dan dinding penuh tempelan daun lontar bertulisan aksara Jawa. Di sini tempatmu mulai, Reza. Tapi satu hal harus kau tahu dulu, sebelum aku buka jalurnya, kata Kijino sambil duduk bersila di atas tikar pandan. Ia menyodorkan cangkir tanah. Lihat berisi air hangat yang aromanya getir. Reza menerima cangkir itu tanpa bicara. Ia menatap Kijino yang mulai membuka bungkusan kain hitam. Di dalamnya ada batu kecil berbentuk kepala ular, sepotong rambut perempuan, dan segenggam tanah yang terlihat masih basah. Pesugihan itu bukan cuma minta kekayaan. Kau harus tahu bedanya. Ada jalur putih, ada jalur abu-abu, dan yang paling jalur hitam. Jelas Kijino sambil menaruh benda-benda itu di atas kain. Kalau jalur putih? Tanya Reza perlahan. Perlu kambing putih, kadang kerbau perlu waktu bertahun-tahun. Kau harus puasa panjang, dan hasilnya tidak langsung datang. Jawab Kijino. Abu-abu butuh tirakat 7 windu, tanpa tumbal. Tapi kalau jalur hitam, cepat, tapi bayarannya besar. Reza diam. Wajahnya tidak berubah, tapi pikirannya sibuk menimbang. Ia sadar tidak punya uang membeli kambing. Ia juga tidak punya waktu menunggu bertahun-tahun. Irma makin besar, dapur di rumah nyaris selalu kosong. Dan ia sudah terlanjur meninggalkan pekerjaan lamanya. Aku pilih jalur hitam, Pak, jawabnya. Akhirnya, lirih tapi jelas, Kijino menatap Reza dalam-dalam. Tak ada tawa, tak ada pujian, hanya anggukan pelan. Kalau begitu, nanti malam kita mulai. Tapi sebelum itu, kau harus lihat tempatnya, biar tahu kau ini datang kemana. Menjelang sore, datang seorang pria muda dengan celana jeans dan jaket hitam. Namanya Fikri. Wajahnya cerah, matanya sibuk memotret sana-sini pakai ponsel. Dari kerannya bicara, Reza tahu Fikri tidak benar-benar serius. Mas Reza, baru juga 2 hari saya nyari info soal tempat ini. Menarik ya, katanya tempat ini keramat, mistis, horor. Saya jadi penasaran, pengen ngerasain langsung, kata Fikri sambil tertawa kecil. Kijino yang baru keluar dari dapur langsung memotong. Kau kesini buat main-main? Ini bukan tempat wisata. Enggak, Pak, saya cuma penasaran, jawab. Fikri gugup. Pulang? Kalau niatmu cuma buat coba-coba, lebih baik kau pulang. Tempat ini bukan untuk ditertawakan. Fikri menunduk. Ia tidak bicara lagi setelah itu. Malamnya, ia benar-benar tidak ikut dalam prosesi apapun. Sementara Reza diajak berjalan kaki ke arah timur. Jalan setapak di belakang rumah Kijino menuju hutan kecil yang ditumbuhi pohon randu dan bambu tua. Sekitar 10 menit berjalan, mereka tiba di mulut sebuah gua yang ditutup dengan pagar bambu. Di depan pagar, ada batu besar bertuliskan huruf Jawa, diukir samar. Inilah Goa Nagaraja, kata Kijino lirih. Di sini tempat semua perjanjian terjadi. Tapi kau belum bisa masuk. Sebelum itu, kau harus tahu siapa yang menunggu di dalam. Ia menunjuk ke arah kanan. Itu jalur ke tempat Eyang Prabu. Di atas sana, kau bisa duduk dan tanya dalam hati. Kalau hatimu berat, kau boleh pulang sekarang. Kemudian mereka berjalan ke sisi kiri. Di sana ada sumur kecil yang dikelilingi batu bulat dan tanaman liar. Ini tempat Eyang Nogorojo. Di sini kau letakkan bunga dan minyak. Jangan baik, cukup tunduk. Kalau bau amis datang, itu tandanya dia dengar. Reza hanya mengangguk, tidak bertanya. Kijino lanjut menunjuk ke arah bawah. Jalan setapak kecil itu menurun ke arah lembah. Di sana ada bangunan kayu kecil yang separuhnya tertutup kain merah tua. Itu punden milik Nyi Blorong. Tempatmu bertapa nanti malam. Tapi sebelum itu, kau harus bersuci dulu. Mereka kembali ke jalur utama. Di sisi lain,
ada sendang kecil. Airnya bening, tapi permukaannya tidak diam. Reza melihat ikan-ikan kecil berenang, dan satu ekor belut besar melintas perlahan di dasar Mandy di sini. Guyur badanmu 41 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Habis itu, keringkan tubuh dengan kain yang aku beri nanti. Setelah itu, jangan bicara dengan siapapun sampai malam. Reza patuh, ia membuka baju, masuk ke dalam air perlahan. Sendang itu dingin, tapi tidak menggigilkan. Ia menghitung dalam hati setiap guyuran, sampai genap 41. Setelah selesai, ia keluar, memakai kain yang disiapkan Kijino, lalu duduk diam di batu besar hingga senja datang. Malam menjelang, udara berubah lebih dingin. Kijino datang membawa dupa, kembang, dan seikat tali hitam. Ia mengikatkan tali itu ke pergelangan tangan Reza. Saat kamu masuk ke punden nanti, jangan bicara, jangan buka mata, jangan tidur. Apapun yang kamu dengar, abaikan. Apapun yang kamu rasa, tahan. Reza mengangguk. Mereka berjalan pelan menuju punden Nyi Blorong. Bangunan itu kecil, beratap rumbia, dan berdinding kayu rapuh. Kijino menyalakan dupa, meletakkan sesaji, lalu menyuruh Reza duduk bersila di dalam ruangan. Ini tempatmu malam ini. Bertahan sampai ayam pertama berkokok. Kalau kau berhasil, kau akan diterima. Tanpa tanya, Reza duduk dan menutup mata. Suara pintu kayu menutup perlahan. Di luar, angin mulai berhembus, membawa bau bunga bercampur tanah basah. Di dalam ruangan gelap itu, hanya ada satu cahaya dari ujung bara dupa. Tapi Reza tidak membuka mata, ia hanya mendengar. Kadang seperti suara gemerisik di belakang, kadang seperti bisikan dari sudut ruangan. Tapi ia diam, tidak bergerak. Waktu berjalan lambat, dada Reza sesak, lehernya panas, dan tangannya mulai gemetar. Tapi, ia tidak bersuara. Ia tahu, malam itu bukan sekadar ujian keyakinan. Itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Reza masih bersila di dalam punden. Matanya tertutup rapat, napasnya berat, keringat mulai membasahi tengkuk. Malam sudah jauh, suara binatang malam semakin jelas, dan hawa lembab merambat dari bawah lantai. Tak satu pun gerakan dilakukan Reza. Ia hanya diam, menahan semua rasa yang datang bergantian dingin, panas, gatal, sesak, dan kantuk yang menyerang keras. Tapi ia tidak bergerak. Jeritan pertama terdengar dari arah luar. Suaranya seperti perempuan, nyaring dan putus-putus, seolah sedang kesakitan. Reza mengepal tangannya. Ia tetap menahan diri, mengingat pesan Kijino. Jangan buka mata, jangan menoleh. Tak lama, suara tawa melengking menyusul. Kali ini dari sudut kanan, disusul derap langkah cepat seperti lari di atas tanah basah. Reza hanya menggigit bibir. Tidak ada yang ia tanggapi. Ia sadar, semua itu bukan nyata, tapi bukan berarti tidak berbahaya. Saat suara tangis bayi terdengar, Reza nyaris goyah. Suara itu begitu dekat, seperti ada tepat di belakangnya. Ia merasa kursi tempat duduknya bergetar pelan, tapi ia tetap bertahan. Ia rapatkan kedua tangan di atas lutut, tak mengucap satu pun kata. Menjelang subuh, semua suara itu hilang. Udra terasa kembali normal. Saat ayam pertama berkokok dari arah kampung, pintu punden dibuka perlahan. Kijino berdiri di ambang pintu, membawa lampu minyak. Kau belum pulang, ucapnya pendek. Bagus. Reza bangkit perlahan, tubuhnya kaku. Ia menunduk, napasnya berat, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya menatap tanah. Tidurlah sekarang. Siang nanti, kita lanjutkan mandi. Malam kedua lebih berat, kata Kijino tanpa banyak basa-basi. Saat mereka kembali ke rumah, dua lelaki muda terlihat sedang mengangkat tubuh seseorang dari balik semak. Wajahnya lebam, bibirnya pecah, dan pakaiannya kotor bercampur lumpur. Reza mengenalinya. Fikri, dia masuk tanpa izin tadi malam, ujar salah satu lelaki itu. Teriak-teriak, lalu pingsan. Kijino hanya menatap datar. Sudah kubilang, tempat ini bukan buat coba-coba. Fikri tak sadarkan diri sepanjang pagi. Ia akhirnya diantar pulang siang itu juga oleh orang kampung. Reza hanya menyaksikan dari jauh, tanpa ikut membantu. Menjelang sore, Reza kembali diminta mandi di sendang. Kali ini Kijino menyuruhnya menambah kembang 7 rupa ke dalam air. Malam ini tubuhmu diuji, tapi yang paling penting, batinmu harus lebih kuat, ujar Kijino sambil menyerahkan bungkusan kain putih. Reza menurut. Ia mandi, mengguyur tubuhnya 41 kali lagi, lalu memakai kain ritual dan berjalan sendiri ke punden. Kijino hanya mengantar sampai setengah jalan. Buka mata malam ini, artinya gagal.
Dan kalau gagal, kau tidak akan bisa pulang. Pesan Kijino sebelum berbalik pergi. Reza masuk ke dalam punden, duduk di tempat semula. Malam turun cepat. Kali ini hawa dingin datang dari dalam. Suara cacing tanah terdengar dari bawah lantai. Sayup, tapi nyata. Tak lama, Reza merasa ada sesuatu menjalar di kakinya. Awalnya kecil, seperti akar, tapi lalu terasa berat dan kasar. Reza menahan napas. Ia tahu itu bukan akar. Sentuhan itu bergerak naik ke pinggang. Sesuatu yang tebal, dingin, dan bersisik mulai melilit tubuhnya perlahan. Reza tidak berani membuka mata, tapi dadanya sesak. Tubuhnya seperti dicekik dari dalam. Napasnya mulai pendek. Lalu suara itu datang. Suara berat, bergaung pelan di dalam kepala. Kau kuat. Kau tidak menolak. Kau tidak mundur. Bersamaan dengan suara itu, lilitan yang semula menyiksa tiba-tiba mengendur. Reza masih gemetar, tapi tubuhnya tidak lagi tercekik. Ia tetap bersila, napasnya tercekat namun teratur. Tak lama kemudian, suara geraman muncul. Kali ini dari depan. Reza tahu suara itu. Ia pernah dengar saat kecil dari kejauhan hutan belakang rumah. Harimau, napas berat dan kasar mendekat dari arah depan. Udara mendadak bau darah. Harimau itu berjalan perlahan. Nafasnya terdengar jelas. Reza tidak bergerak. Ia tahu sekali saja ia goyah, segalanya selesai. Suara itu kembali muncul. Kali ini lebih dalam. Kau lulus. Tapi belum selesai. Malam besok, penentu segalanya. Reza nyaris tak percaya ketika pintu kembali dibuka. Ia sudah lupa waktu. Kijino berdiri di depan pintu dengan wajah lebih tenang dari biasanya. Kau bertahan. Artinya kau diterima. Reza tidak bicara. Tubuhnya basah oleh keringat. Meskipun udara malam dingin menusuk. Ia berdiri perlahan, lalu keluar tanpa menoleh. Ke dalam, tidur, makan yang cukup. Esok malam bukan sekadar bertahan, tapi menerima. Kijino menuntun langkahnya kembali ke rumah. Di sepanjang jalan setapak itu, tak ada suara lain. Hanya langkah kaki dua orang satu yang sudah tahu betul isi dunia gelap itu. Satu lagi yang belum tahu, ia baru mulai memasuki pintu pertamanya. Reza terbaring di atas dipan bambu di rumah Kijino. Tubuhnya masih lemas, tengkuknya kaku, dan matanya sulit terbuka penuh. Tapi pikirannya jernih. 2 malam bercurit-turit, ia jalani tanpa mengeluh, menahan suara-suara gaib dan gangguan makhluk tak terlihat. Kini, tinggal 1 malam yang tersisa, malam penentuan. Ia tahu itu dari kota-kota terakhir Kijino sebelum tidur. Besok malam, kau bukan lagi peminta, tapi penyembah. Sore datang dengan cepat. Udara lebih lembab dari biasanya. Awan menggantung. Di atas pohon randu yang membentang di sepanjang jalan menuju goa, Kijino menyiapkan sesaji lebih banyak malam itu. Dupa hitam, minyak cendana, kembang 7 rupa, dan darah ayam jago dalam botol kecil. Ia juga menyerahkan kain merah marun yang harus dipakai Reza selama ritual. Ini jimat. Pakai di pinggang. Jangan lepas sampai semua selesai, katanya tanpa banyak penjelasan. Reza mengangguk. Tidak ada tanya, tidak ada ragu. Menjelang malam, mereka berjalan bersama menuju punden. Kali ini Kijino tidak hanya mengantar sampai depan, tapi masuk ke dalam bersama Reza. Di sana, ia menaruh sesaji di 3 titik sudut kiri, tengah, dan sisi pintu masuk. Lalu ia mundur perlahan, menatap Reza tajam sebelum menutup pintu dari luar. Di dalam, Reza bersila seperti sebelumnya, namun hawa ruangan tidak sama. Dingin terasa menusuk sejak ia duduk. Lantai seperti bergetar perlahan, disusul suara dentingan yang lama-lama membentuk irama. Dentingan itu makin kuat, seperti suara logam dipukul perlahan tapi teratur. Tiba-tiba udara berubah berat. Suara roda besar muncul dari kejauhan. Bukan suara kendaraan biasa. Ini seperti roda kayu yang berputar di atas batu, lambat dan berat. Reza menahan napas. Matanya tetap tertutup, tapi ia bisa merasakan sesuatu mendekat. Suara tawa perempuan menyusul. Lembut, namun dingin. Diikuti langkah kaki banyak orang. Lembut, namun serempak. Lalu, aroma melati dan tanah basah memenuhi ruangan. Hawa dingin berganti. Peluh muncul di leher Reza, tapi ia tetap diam. Suara berat perempuan dewasa terdengar dari arah depan. Siapa yang memanggilku? Reza menjawab pelan. Saya. Reza, saya datang sebagai pemuja. Apa yang kau cari, Reza? Tanya suara itu. Kini lebih dekat. Saya ingin kekayaan. Saya ingin hidup baru. Jawabnya, masih dengan mata tertutup. Semua itu bisa kuberi. Tapi tiap pemberian, ada gantinya. Kau siap? Saya siap. Ucap Reza tegas.
Kau punya anak? Reza diam sejenak. Nafasnya terhenti, tapi hanya sesaat. Ia lalu berkata, saya punya satu anak. Serahkan dia, maka kekayaan yang tak putus akan menjadi milikmu. Tidak ada ragu, tidak ada protes, tidak ada permintaan lain. Saya serahkan, kata Reza mantap. Tiba-tiba suara roda berhenti. Angin di dalam ruangan berputar cepat, dan cahaya kemerahan seperti menyala dari balik pelupuk mata Reza yang masih tertutup. Suara perempuan itu terdengar lagi, kini lebih pelan namun mendesak. Berdiri, Reza bangkit perlahan, tubuhnya bergerak sendiri. Kakinya melangkah maju, tanpa tahu ke arah mana. Tapi ia mengikuti aliran yang mendorong tubuhnya. Kau ikut aku sekarang. Naik kereta. Langkah Reza terus maju. Suara derit kayu di sisi tubuhnya terasa begitu nyata. Lalu tubuhnya seperti terangkat, ringan dan melayang, sebelum terdorong maju, seperti berada di atas sesuatu yang berjalan lambat. Ia merasa duduk di tempat empuk, dan di sekelilingnya terdengar tawa kecil para perempuan. Tapi tak satu pun yang bisa ia lihat. Kemudian suara perempuan itu terdengar lagi, kau akan jadi penyup, kau akan hidup dari berkahku. Tapi jangan pernah langgar ikatan ini. Satu langkah keluar, kau akan jatuh. Reza tidak menjawab, tapi hatinya merasa yakin. Tidak ada keraguan. Ia sudah sampai sejauh ini. Tiba-tiba semua suara itu menghilang. Tak, ada lagi suara roda, tak ada angin, tak ada tawa. Reza terbangun dengan tubuh terbaring di dalam punden. Masih dalam posisi bersila, tapi sekarang di depannya sudah tidak ada dupa. Semua sudah padam. Hanya ada bau gosong samar dari bekas sesaji. Yong terbukar, suara pelan terdengar di telinganya. Bukan suara Kijino, tapi suara asing, halus dan pelan, masuk langsung ke dalam kepala. Semua sudah dikirim ke rumahmu. Pulanglah. Reza membuka mata. Untuk pertama kalinya, sejak malam pertama, ia berani melihat sekitar. Ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun, tapi lantainya penuh abu dan kembang yang berserakan. Pintu terbuka. Kijino berdiri di sana, diam, hanya menatap Reza. Kau sudah selesai, katanya pelan. Mulai malam ini, kau bukan orang biasa lagi. Reza tubuhnya terasa ringan. Tidak ada sakit, tidak ada lelah. Ia berjalan keluar tanpa bicara. Kijino tidak mengantar sampai rumah. Hanya menyerahkan sehelai amplop berisi petunjuk waktu dan pantangan. Jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan tolak kalau ada yang datang, menagih, dan jangan kembali ke sini tanpa alasan, ucap Kijino. Reza mengangguk. Ia tidak bertanya. Ia tidak merasa perlu tahu lebih banyak. Malam itu ia kembali ke rumah kecilnya di Sukasari. Langit mendung, jalanan sepi, dan lampu-lampu rumah tetangga sudah mati. Tapi dadanya terasa lapang. Ia tahu, pintu baru telah terbuka. Pintu yang tidak akan tertutup, apapun yang terjadi. Reza melangkah pelan menyusuri jalan tanah yang basah, di bawah langit mendung. Setelah seminggu berada di wilayah Gunung Serandil, tubuhnya kurus, tapi langkahnya mantap. Saat lampu rumah kecilnya terlihat dari kejauhan, perasaan lega muncul bukan karena rindu keluarga, tapi karena keyakinan bahwa semuanya akan berubah malam itu juga. Ia menyentuh jimat yang masih terikat di pinggang, lalu membuka pagar bambu yang sudah rapuh dimakan usia. Pintu rumah dibuka dari dalam. Budinda langsung memeluknya. Wajahnya tegang, rambutnya awat-awutan, napasnya terburu-buru. Tapi sebelum Reza sempat berkata satu kata pun, jeritan terdengar dari dalam kamar. Reza, Alia kejang lagi, cepat. Reza bergegas ke dalam. Di atas stiker, Alia menggeliat tak terkendali. Tubuh kecilnya kejong-kejong, matanya membelalak, dan dari balik selimut, tampak seekor ular hitam melilit perutnya. Budinda menjerit panik, mencoba menarik selimut, tapi tubuh Alia semakin kaku. Dalam hitungan detik, anak perempuan berusia 7 tahun itu berhenti bernapas. Wajahnya membiru, bibirnya membeku. Ya Allah, Alia, anak kita kenapa? Budinda menangis, memeluk tubuh anaknya yang sudah dingin. Reza berjongkok pelan di samping mereka. Ia menunduk, tapi matanya tidak berkaca. Dalam hatinya, ada perasaan tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kehilangan. Yang ada justru rasa lega tumbal telah diterima. Beberapa menit kemudian, suara benda berat jatuh terdengar dari kamar belakang. Reza berdiri cepat. Ia melangkah ke sana tanpa bicara. Di sudut kamar, berdiri sebuah peti kayu berwarna hitam. Peti itu tidak ada sebelumnya. Permukaannya halus, tanpa ukiran, tapi baunya menusuk hidung campuran kayu bakar dan bunga kering. Reza, itu, peti apa itu? Tanya Budinda dari balik pintu. Suaranya gemetar.
Reza tidak menjawab. Ia membuka tutup peti perlahan. Di dalamnya ada tumpukan uang kertas tebal, diikat rapi dengan tali emas. Di sisi lain, ada keping emas kecil dan perhiasan gelang, cincin, dan kalung. Semuanya tampak baru, tidak berdebu, dan tidak kotor. Bu Dinda menatapnya lekat. Tangisnya masih mengalir, tapi kini tidak sepenuhnya karena duka. Matanya perlahan berubah dari ketakutan ke bingung, lalu kagum. Ini, dari mana semua ini? Suaranya rendah, seperti tidak percaya dengan apa yang dilihat. Reza menutup peti perlahan. Ia menoleh, lalu berkata pelan, semua akan baik-baik saja sekarang, maksudmu? Alia mati, lalu uang ini datang? Reza, kamu bohongi aku. Reza menatap Dinda tanpa ekspresi. Ia tahu istrinya bukan perempuan bodoh, tapi Dinda juga bukan perempuan yang tega hidup miskin terlalu lama. Aku enggak bohong. Aku hanya memilih jalan yang pasti, jalan yang bisa bikin kita hidup layak. Kamu capek, aku juga capek. Kamu mau terus tinggal di rumah jelek ini? Mau makan singkong tiap hari? Dinda tidak menjawab. Ia menoleh ke arah jasad Alia yang masih terbujur kaku. Tapi kali ini ia tidak memeluk anaknya lagi. Perlahan, ia berdiri dan menatap peti. Berarti, dia yang diminta. Reza mengangguk. Lalu apa? Kita harus lakukan apa? Tanya Dinda, suaranya datar. Pura-pura. Kita bilang, Alia kena sawan. Kita kuburkan seperti biasa. Jangan buat tahlilan. Jangan undang siapa-siapa, jawab Reza cepat. Setelah itu, kita jual sawah warisan di Brebes. Alasan pindah ke kota biar nggak dicurigai. Dinda mengangguk pelan. Tidak ada air mata lagi. Keesokan paginya, mereka memakamkan Alia tanpa banyak tetangga datang. Dinda bilang anaknya sakit keras dan meninggal mendadak. Tidak ada kenduri, tidak ada doa bersama, hanya kubur sederhana dan batu nisan kecil yang mereka bawa dari rumah. 2 hari kemudian, mereka mulai mengemasi barang. Peti hitam dibungkus kain putih, lalu disimpan di kamar tengah. Reza mengubah kamar itu menjadi ruang khusus. Di sana, ia menaruh sesaji setiap malam Jumat. Lilin merah, bunga melati, air mawar, dan dupa. Ia juga membuat simbol berbentuk segitiga. Di lantai, dengan kapur, setiap minggu, peti itu diberi sesaji. Dan semakin hari, isinya bertambah. Mulai minggu depan, kita bisa cari rumah di kota, kata Reza, sambil mengisi peti dengan bunga baru. Dinda duduk di sudut kamar, tatapannya kosong, tapi ia tidak membantah. Kalau nanti ada yang tanya soal Alia, jangan banyak cerita, ujar Reza lagi. Dinda mengangguk. Aku ngerti. Malam itu mereka tidur tanpa suara, tidak ada lagi tangis. Tidak ada doa, tapi di dalam rumah berubah. Lebih berat, lebih dingin, dan bau dupa mulai melekat di dinding kamar mereka. Petang itu udara kota Sukasari sangat tenang. Lampu toko furnitur milik Reza menyala seperti biasa. Di luar, benar promosi diskon akhir tahun menggantung lemas tertiup angin. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, Reza menjelma menjadi tokoh paling berpengaruh di kampung. Toko mebelnya besar, penggilingan padinya sibuk setiap musim panen, dan rumahnya menjulang 2 lantai di perumahan baru yang dulu hanya sawah. Orang-orang mengenalnya sebagai dermawan, suka menyumbang ke masjid, rajin, ikut pengajian, dan tak pernah telat zakat. Tak ada satupun warga yang berani menyangka bahwa kekayaan itu dibangun di atas tubuh anaknya sendiri. Namun di balik tembok rumah, kamar di sisi paling belakang tetap dibiarkan gelap dan selalu tertutup. Di dalamnya, peti hitam masih berdiri. Di sudut, tidak berubah sedikit pun sejak malam Alia meninggal. Ruangan itu selalu beraroma dupa dan kembang layu, tempat di mana Reza dan Dinda menyajikan sesaji tiap malam Jumat. Ritual itu tak pernah berhenti. Bahkan ketika anak buahnya tewas tertimpa lemari, pelanggan meninggal mendadak usai transaksi, atau tukang lasnya ditemukan kaku di gudang. Setiap kali ada yang mati tanpa sebab, peti itu justru mengeluarkan uang lebih banyak. Dinda tak pernah protes. Ia sudah terbiasa, wajahnya makin dingin, tubuhnya makin kurus, dan matanya sering kosong menatap pintu kamar anaknya yang tak pernah dibuka lagi sejak Alia dikuburkan. Tapi hari itu berbeda. Suatu malam, Reza tidak pulang. Ia ditemukan meninggal di lantai gudang. Belakang tokonya, tangan kirinya terlipat di bawah tubuh, mulutnya kaku terbuka, dan bola matanya tidak lagi di tempat. Orang-orang bilang ia kena serangan jantung. Tapi Dinda tahu, itu bukan mati biasa. Ia tahu, waktunya sudah habis. Sejak malam Reza dikuburkan, ruangan belakang tidak bisa dibuka. Peti hitam tak bisa digeser. Bau bangkai ular menyebar dari bawah lantai.
Tidak ada yang berani masuk, hanya Dinda yang sesekali duduk di depan pintu, sambil membakar dupa, tapi tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Ia sering batuk darah, kulitnya bersisik, dan mengelupas. Puncaknya, satu malam tubuhnya kejang-kejang, dan seekor ular hitam keluar dari bawah ranjang, menggigit kakinya hingga ia tak bisa bergerak. "Raka, jangan sampai ikut jalan ayahmu," bisik Dinda dengan suara terakhirnya kepada anaknya yang berjongkok di sisi tempat tidur. Raka hanya menatap ibunya dengan bingung. Ia masih remaja, belum mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Tapi bau ruangan itu, mata merah ibunya, dan bayangan peti hitam selalu ada dalam mimpinya. Saat tubuh Dinda membiru dan dingin seperti Alia dulu, barulah semua tetangga sadar bahwa keluarga itu menyimpan rahasia besar. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa sebenarnya yang mereka sembunyikan. Ustadz Farid datang malam itu. Ayat jasad Dinda di ruang tengah dan segera menggendong Raka. Tidak banyak bicara, hanya meminta izin pada warga untuk membawa anak itu. "Biarkan saya titipkan ke pesantren. Anak ini tidak tahu apa-apa," katanya. Tak ada yang membantah, tak ada pula yang berani membuka kamar belakang. Mereka membiarkan peti hitam itu terkunci di dalam, membiarkan bau anyir terus keluar dari sela lantai kayu. Rumah Reza kosong, usahanya bangkrut. Semua uang di rekening hilang seolah tersedot dalam semalam. Toko tutup, penggilingan berhenti, semua karyawan bubar. Tidak ada yang tahu kemana emas dan perhiasan mereka. Beberapa warga mencoba menjarah rumah itu, tapi setiap kali ada yang masuk, suara aneh terdengar dari dalam kamar dan bau busuk menyergap seperti bangkai yang membusuk selama berminggu-minggu. Seorang pemuda yang nekat masuk ditemukan pingsan dengan tubuh penuh luka gores. Sejak itu, tidak ada yang berani menginjakkan kaki ke sana. Di pesantren, Raka belajar mengaji dan tidur di musola. Ia diam, tidak banyak bicara, dan setiap malam terbangun dalam keadaan basah keringat. Ia tidak tahu harus membenci siapa, tapi ia mengingat satu hal yang diucapkan ibunya sebelum mati. "Jangan pernah meniru ayahmu." Sementara itu, di rumah tua yang dibiarkan kosong, angin terus berputar di sekitar kamar belakang. Sesekali, dari balik celah kayu, terdengar suara gemeretak seperti kayu dibuka pelan-pelan. Tidak ada yang datang, tapi peti itu tetap berdiri di tempatnya, masih menunggu. Terima kasih telah menyusuri setiap lembar kisah ini bersama kami. Di balik harta yang diburu, selalu ada harga yang harus dibayar. Semoga cerita ini tak hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi cermin bahwa keserakahan, jika dibiarkan, akan menuntun pada jurang yang tak bisa ditawar. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan keberanian Anda mengikuti cerita yang tidak sekadar menyeramkan, tapi juga menguliti sisi tergelap manusia. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.